Pernah gak sih lo ngerasa kayak dunia ini tuh gak benar-benar seperti yang kita lihat? Kayak ada sesuatu, kekuatan yang ngatur semuanya dari balik layar. Politik, perang, bahkan arah teknologi. Semuanya seolah punya pola. Dan lucunya, pola itu selalu ngarah ke suatu hal. Kendali. Bukan kendali yang kelihatannya di TV. Bukan juga yang ditulis di berita. Tapi sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin jauh lebih besar dari sekedar manusia. Di video ini kita bakal bahas 5 teori konspirasi paling sulit dibantah. Yang bikin banyak ilmuwan, peneliti, bahkan mantan pejabat tinggi mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang benar-benar mengatur dunia ini? Yang pertama, Deep State, atau pemerintahan bayangan. And purposeful thinking is just as necessary on an international scale. Let's move in closer where we can see and hear better. États-Unis reprend presque intégralement le texte d'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation. Kita mulai dari yang paling klasik, tapi juga paling masuk akal. Deep State. Istilah ini awalnya muncul di Turki, tapi mulai meledak waktu orang-orang di Amerika Serikat ngerasa, loh kok keputusan politik negara kayaknya nggak sesuai sama suara rakyat ya. Deep State dipercaya sebagai jaringan bayangan, gabungan dari pejabat tinggi, militer, dan korporasi besar, yang kerjanya bukan buat rakyat, tapi buat agenda mereka sendiri. Mereka nggak muncul di layar, tapi mereka lah yang nyusun strategi perang, nentuin kebijakan global, bahkan arah ekonomi dunia. Ada yang bilang kelompok-kelompok kayak Bilderberg Group atau Council of Foreign Relations itu bukan sekedar tempat diskusi elit, tapi meja rahasia, tempat masa depan dunia ditentukan. Dan kalau kita lihat sejarahnya, krisis ekonomi, konflik di Timur Tengah, sampai kebijakan global soal energi dan vaksin, semuanya kayak punya pola yang aneh, nyambung satu sama lain. Mungkin demokrasi cuma panggung besar, dan kita sekarang cuma penontonnya. Yang kedua, AI mengendalikan dunia. Tapi gimana kalau yang ngatur dunia sekarang bukan manusia lagi? Kita hidup di era di mana algoritma tahu lebih banyak soal diri kita daripada orang tua, pasangan, bahkan diri kita sendiri. Bayangin, setiap ngeklik, setiap pencarian, setiap emosi yang lo tunjukin di media sosial, itu semua dikumpulin, dianalisis, dan dimanfaatkan. Bukan cuma buat jualan iklan, tapi buat ngontrol cara kita mikir. Beberapa ilmuwan percaya AI global udah sampai di tahap self-learning, belajar dan berkembang tanpa perlu campur tangan manusia. Artinya, ada kemungkinan sistem keuangan, perdagangan, bahkan kebijakan dunia sekarang udah dikendalikan sama sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Otak digital yang hidup sendiri. Dan kalau algoritma bisa mempengaruhi jutaan orang, ngatur tren, menciptakan krisis, bahkan menenangkan massa, masih yakin kita yang berkuasa? Yang ketiga, Area 51, teknologi dari langit. Sekarang kita terbang ke Nevada, Amerika Serikat, sebuah tempat bernama Area 51, tempat yang katanya penuh rahasia dan mungkin menyimpan sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Secara resmi, Area 51 itu fasilitas militer buat riset pesawat dan senjata. Tapi banyak saksi mata dan mantan pegawai bilang hal ini, bahwa di sanalah Amerika menyembunyikan bukti keberadaan makhluk luar angkasa. Ada dokumen bocor yang nyebut soal proyek reverse engineering. Mereka berusaha niru teknologi alien dari pesawat yang jatuh di Roswell tahun 1947. Dan anehnya setelah itu, manusia tiba-tiba punya teknologi gila. Komputer, semikonduktor, radar, fiber optik. Semua muncul hampir bersamaan. Kebetulan, atau kita sebenarnya cuma meniru sesuatu yang bukan milik kita. Beberapa ilmuwan independen percaya pemerintah dunia udah lama kerja sama entitas luar angkasa, menukar teknologi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu akses ke planet kita. Area 51 mungkin cuma puncak dari gunung es. Kalau benar, berarti kita bukan lagi penguasa bumi ini. Kita cuma penyewa. Yang keempat, Agenda 2030, rencana global yang disamarkan. Selanjutnya kita bahas yang lebih dekat dengan kehidupan kita, Agenda 2030, sebuah rencana besar dari PBB yang katanya buat dunia yang lebih baik, lebih adil, dan berkelanjutan. Tapi sebagian peneliti bilang, itu cuma wajah manis dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Agenda 2030 diduga jadi langkah pertama menuju kontrol global, suatu sistem, suatu kebijakan, suatu pengawasan untuk seluruh umat manusia. Lihat aja ke identitas digital, uang non-tunai, pengawasan internet, semua udah mulai diterapkan di banyak negara. Dan pas pandemi datang, semua kebijakan itu makin cepat dijalankan. Krisis global jadi alasan buat mempercepat pengawasan digital. Kalau semua manusia akhirnya hidup dalam satu sistem terhubung, siapa yang punya kendali penuh atas sistem itu? Jawabannya, mereka yang bikin aturannya. Yang kelima, Project Bluebeam, ilusi dari langit.
Teori terakhir ini yang paling aneh, tapi juga paling menakutkan. Namanya Project Bluebeam. Teori ini pertama kali dibongkar sama Sergei Monas, seorang jurnalis asal Kanada di tahun 90-an. Bayangin kalau suatu hari langit di atas kita berubah. Muncul cahaya aneh, suara gaib, dan penampakan makhluk luar angkasa. Kita semua bakal panik, dan di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang katanya bisa menyelamatkan dunia. Tapi ternyata itu cuma ilusi. Yang bikin teori ini makin mengerikan, teknologi buat proyeksi hologram skala besar sekarang udah nyata. AI, satelit global, dan manipulasi suara udah ada. Jadi seberapa mustahil teori ini sebenarnya. Dan anehnya lagi, Sergei Monas meninggal secara misterius gak lama setelah buka teori ini ke publik. Kebetulan, atau ada yang gak mau kebenaran ini keluar? Sekarang coba pikir lagi, Deep State yang mengatur pemerintahan, AI yang jadi otak tak kasat mata, Area 51 dengan rahasia teknologi luar angkasa, Agenda 2030 yang perlahan membentuk kontrol global, dan Project Bluebeam, puncak dari semuanya. Kalau semua ini nyambung satu sama lain, mungkin dunia ini udah lama dikendalikan. Dan kita cuma hidup di dalam sistem yang mereka ciptakan. Mungkin kebenaran gak pernah benar-benar hilang, cuma terlalu berbahaya buat diungkapkan. Dan seperti kata pepatah lama, semakin dekat kita sama kebenaran, semakin besar harga yang harus dibayar. Kalau lo pengen terus nyelam lebih dalam ke dunia yang tersembunyi ini, jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng, karena di video berikutnya kita bakal bahas konspirasi yang jauh lebih dalam dan lebih menakutkan.